Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry. I'm a what? Halo, selamat datang di channel gue yang dimana tempatnya kita gibahin film alias bahas film yang menarik. Oke, untuk video ini gue bakal bahas film yang udah jadul sih. Ini pas banget gue masih bocah, masih kecil lah. Yaitu berjudul Harry Potter. Ya mungkin buat kalian anak tahun 90-an pasti akan tahu film ini. Tapi nggak tahu kenapa nih gue pengen bahas aja film ini sekalian nostalgia zaman kecil gue. Harry Potter ini ditulis oleh penulis novel yaitu J.K. Rowling. Film Harry Potter ini yang gue bahas di channel gue ini adalah film Harry Potter yang ke-1 yang berjudul Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Cerita singkatnya nih, Harry Potter itu dibesarkan oleh bibi dan pamannya. Paman bibinya ini selalu mengabaikannya. Ibu dan ayah Harry Potter ini memang sudah meninggal. Harry Potter ini mempunyai garis keturunan seorang penyihir yang ia dapatkan dari orang tuanya. Karena mempunyai kemampuan penyihir, dia masuk sekolah sihir dan di situ semua mengenal latar belakangnya Harry Potter. Film Harry Potter ini diperankan oleh Daniel Radcliffe, Emma Watson, dan Rupert Grint. Yuk kita mari nostalgia ke film Harry Potter. Dan untuk itu jangan lupa gue ingatkan untuk subscribe channel gue, komen, like, dan share ya ke media sosial yang kalian punya. Oke, jangan lama-lama nih, kita masuk aja langsung ke alur ceritanya. Pertama, ketika malam hari ada pria dengan berjenggot putih yang bernama Profesor Dumbledore dan wanita tua yang bernama Profesor McGonagall serta pria tinggi yang besar bernama Hagrid yang membawa seorang bayi cowok. Bayi tersebut ditinggal di depan rumah. Profesor McGonagall ini tidak setuju kalau bayi tersebut harus tinggal dengan keluarga Dursley. Tetapi si Profesor Dumbledore ini mengatakan kalau ini adalah satu-satunya keluarga yang sedara dengan bayi tersebut. Bayi itu bernama Harry Potter yang mempunyai bekas luka di jidatnya. Beberapa tahun kemudian, Harry pun tumbuh menjadi dewasa. Harry Potter yang tinggal dengan paman bibinya ini selalu mengabaikannya seakan-akan Harry Potter itu adalah seorang pembantu. Harry Potter pergi mengambil surat. Dia kaget kalau ada surat untuknya. Surat itu pun diambil oleh sepupunya dan dibaca oleh paman Harry Potter. Paman Harry Potter pun itu melihat surat itu yang ternyata dari sekolah Hogwarts. Setiap hari burung hantu membawa surat untuk Harry Potter ke rumah pamannya. Tetapi pamannya itu selalu mensobek surat tersebut. Pada ulang tahunnya yang ke-11, Harry mengetahui dari seorang asing misterius yaitu Hagrid. Hagrid memberitahu Harry Potter bahwa ia sebenarnya adalah seorang penyihir karena keturunan dari orang tuanya. Hagrid mengungkapkan kepada Harry Potter bahwa ia telah diundang untuk bersekolah di Hogwarts, yaitu sekolah Hogwarts itu adalah sekolah sihir. Paman dan bibinya tidak setuju nih kalau si Harry Potter itu bersekolah di sekolah sihir Hogwarts. Hagrid dan Harry pun pergi meninggalkan paman dan bibinya. Selanjutnya, Hagrid membawa Harry untuk berbelanja keperluan sekolah seperti membeli tongkat sihir. Setelah berbelanja, Hagrid memberitahu ke Harry Potter kalau Harry itu sangat terkenal di dunia sihir karena dapat bertahan dari serangan Lord Voldemort yang jahat ketika Harry itu masih bayi. Voldemort membunuh orang tua Harry, tetapi serangan kepada Harry gagal dilakukan. Kejadian tersebut menyisakan bekas luka petir di dahinya Harry dan membuat Voldemort tewas. Tapi di sini Hagrid mempunyai keyakinan kalau sebenarnya mungkin Voldemort itu masih hidup tetapi sedang lemah. Di scene selanjutnya, Harry berangkat dengan menggunakan kereta ke Hogwarts melalui platform 9/3/4 yang tersembunyi di Cross Station King. Di kereta, Harry bertemu dengan Ronald Weasley, anak dari keluarga penyihir berdarah murni, dan Hermione Granger, seorang penyihir yang lahir dari orang tua Muggle, yaitu Muggle itu adalah bukan penyihir. Si Ron kaget kalau cerita itu betul mengenai Harry Potter yang mempunyai bekas luka di jidat. Hermione ini anak yang sangat pintar dan kutu buku. Harry Potter dan teman-temannya tiba di sekolah Hogwarts. Mereka kagum melihat sekolah sihir tersebut. Profesor McGonagall memberitahu ke semua murid, yaitu semua siswa tahun pertama akan dibagi menjadi 4 kelompok asrama yang berbeda, yaitu Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, dan Slytherin. Ketika McGonagall sudah memberikan informasi tersebut, tiba-tiba ada seorang anak cowok dengan rambut pirang bernama Malfoy. Ia mengatakan mengenai tentang Harry Potter. Semua siswa di sana kaget kalau ada Harry Potter di angkatan mereka. Profesor McGonagall kembali untuk membawa semua siswa masuk ke ruangan. Pemilihan asrama pun dimulai. Harry pun berhasil meyakinkan
top seleksi ajaib untuk tidak menempatkannya di Slytherin. Slytherin ini terkenal karena menjadi kelompok sihir hitam dan penyihir yang jahat. Harry Potter pun berhasil ditempatkan di Gryffindor bersama dengan Ron dan Hermione. Harry dan siswa lainnya diantarkan ke asrama Gryffindor oleh senior mereka. Di sana, semua siswa kagum dengan sihir-sihir yang berada di asrama mereka, seperti tangga dan lukisan yang bisa bergerak. Pelajaran pertama pun dipegang oleh Profesor Snape yang mengajarkan sebuah ramuan. Dia dikenal sangat galak ketika di kelas. Profesor Snape di sini menjelaskan mengenai pelajarannya, tetapi Harry ketahuan dengan Profesor Snape kalau ia tidak mendengarkan Profesor Snape. Di situ akhirnya Profesor Snape memberikan pertanyaan ke Harry, tetapi Harry tidak bisa menjawab dan selalu Hermione yang mengangkat tangan. Pelajaran selanjutnya yaitu menerbangkan sapu. Salah satu temannya Harry bernama Longbottom menaiki sapunya yang tidak bisa dikendalikan olehnya. Malfoy pun mengajak Harry untuk bertarung dengan sapu terbangnya. Harry pun mengiyakan perkataan Malfoy. Malfoy melemparkan bola dan Harry pun mengejar bola tersebut. Ketika Harry mengambil bola, Profesor McGonagall melihat Harry terbang dengan sapu terbangnya. Di situ, Profesor McGonagall langsung mendaftarkan Harry untuk diikutkan dalam tim Gryffindor dalam perlombaan Quidditch, yaitu Quidditch itu perlombaan dengan sapu terbang. Dan di situ Harry menjadi seorang seeker. Ia juga akhirnya mengetahui bahwa ayahnya dulu di Hogwarts adalah seorang seeker. Harry dan Ron dan Hermione menaiki tangga. Tangganya itu selalu berubah arahnya. Karena tangganya itu selalu berubah, Harry dan temannya nyasar ke ruangan yang terlarang. Mereka pun berlari karena takut ketahuan. Harry, Ron, dan Hermione menemukan anjing berkepala 3 raksasa di koridor terlarang di lantai 3 sekolahnya. Mereka berteriak dan dengan lekasnya menutup pintunya. Makan malam pun sedang berlangsung. Di sana Hermione tidak bersama dengan Harry dan Ron. Tiba-tiba Profesor dengan lari dan berteriak kalau monster troll masuk ke sekolah Hogwarts. Para siswa semuanya diantarkan ke asrama mereka masing-masing. Harry dan Ron pergi mencari Hermione karena di sini Hermione tidak tahu kalau ada monster troll yang masuk ke sekolahnya. Hermione keluar dari toilet dan dia melihat di depannya kalau si troll itu sudah berdiri di hadapannya. Troll pun menghancurkan pintu semua toilet tersebut. Harry dan Ron pun membantu Hermione, dan mereka pun selamat, dan troll pun jatuh pingsan. Kejadian itu semua profesor datang, dan ketika itu Harry melihat kakinya Profesor Snape yang berdarah. Pertandingan bola sapu dimulai. Harry hampir terlempar dari sapunya, karena sihir keluar dari seorang dalam salah satu pertandingan Quidditch. Gryffindor pun di situ menang dalam pertandingan tersebut. Dan malam Natal pun tiba. Harry mendapatkan kado Natal yaitu berupa jubah ajaib yang bisa menghilangkan dirinya. Harry menemukan cermin tarsah yang dapat menunjukkan keinginan hati seseorang. Di situ dia melihat ayah dan ibunya di dalam cermin. Kepala sekolah Dumbledore memindahkan cermin itu dan menyarankan Harry untuk tidak mencarinya lagi. Harry, Hermione, dan Ron pergi untuk mencari nama Nicholas Flamel. Di situ mereka mencari di perpustakaan, dan di buku tersebut mengatakan kalau Nicholas Flamel adalah pencipta batu bertuah. Batu bertuah ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, seperti membuat orang hidup abadi yang tidak pernah mati. Mereka pun malam-malam pergi ke rumah Hagrid. Dengan menggunakan informasi dari Hagrid yang mengucapkan tanpa sengaja, Hermione menemukan bahwa anjing itu adalah penjaga batu bertuah. Dan di situ Harry juga menyimpulkan bahwa guru ramuannya yaitu Severus Snape mencoba untuk mendapatkan batu tersebut. Mereka pun bertiga ketahuan oleh McGonagall berkat ulahnya si Malfoy yang mengadu. Mereka pun berempat mendapatkan hukuman karena Malfoy pun juga berkeliaran pada malam hari untuk mengadu hal tersebut. Salah satu hukuman mereka yaitu membantu Hagrid di hutan gelap. Harry di situ melihat sosok berkerudung meminum darah unicorn untuk penyembuhan. Dan penjaga hutan pun datang membantu Harry. Penjaga hutan bilang ke Harry, meminum darah unicorn akan menjadi hidup abadi walaupun keadaan yang sangat lemah. Dan di situ Harry menyimpulkan bahwa sosok berkerudung itu adalah Voldemort. Hermione, Weasley, dan Hagrid pun datang. Harry menjelaskan kejadian di hutan tadi kepada Hermione dan Ron. Mereka bertiga pun malam hari untuk kabur lagi dari asrama. Ya, di sana mereka akan mencoba untuk mencuri batu bertuah. Mencuri batu bertuah itu sangatlah tidak gampang.
Di sana mereka menghadapi serangkaian hambatan, seperti harus selamat dari tanaman mematikan, terbang untuk menemukan kunci terbang, dan memenangkan pertandingan catur yang mempunyai biji catur sebesar manusia. Trio itu menggunakan keahlian mereka untuk mengatasi berbagai rintangan. Di situ Hermione menggunakan pengetahuannya tentang mantra untuk melewati tanaman tersebut. Harry menggunakan keterampilan sebagai seeker untuk mendapatkan kunci terbang itu, dan sedangkan Ron menggunakan keterampilannya bermain catur untuk memenangkan pertandingan catur. Namun Ron hampir terbunuh dalam pertandingan tersebut. Dan di situ Hermione dan Ron tinggal di tempat pertandingan, sedangkan Harry berjalan ke ruangan selanjutnya. Harry menemukan bahwa ternyata bukan Snape yang menginginkan batu tersebut, tetapi guru pertahanan terhadap ilmu hitam, yaitu Profesor Quirrell. Quirrell mengungkapkan bahwa ia membebaskan troll itu dan mencoba membunuh Harry dalam pertandingan Quidditch. Dia juga mengungkapkan bahwa Snape lah yang melindungi Harry dan mencoba menghentikan Profesor Quirrell. Profesor Quirrell suruh Harry untuk melihat cermin tersebut, dan ketika Harry melihat cermin tersebut, dia melihat batu itu berada di sakunya. Tapi Harry berbohong kepada Quirrell. Ia bilang ia memegang piala karena menang. Profesor Quirrell membuka serobannya dan terlihat bahwa Voldemort tinggal di bagian kepala belakangnya. Dan ketika Profesor Quirrell ingin membunuhnya, tangan Harry mengeluarkan asap dan membuat tangan dan mukanya Profesor Quirrell hancur dan mati. Harry pun mengambil batu tersebut. Tiba-tiba sosok bayangan Voldemort menembus badan Harry dan membuat Harry pun pingsan. Harry menemukan dirinya di rumah sakit sekolah dengan Profesor Dumbledore. Di situ Dumbledore menjelaskan bahwa batu tersebut telah musnah, dan juga memberitahu bahwa Hermione dan Ron baik-baik saja. Sebelum Harry dan seluruh siswa berangkat meninggalkan Hogwarts untuk liburan musim panas, Harry menyadari ketika sudah saatnya pulang bahwa Hogwarts adalah rumahnya yang sesungguhnya.